Halo Sobat Meet, di episode kali ini kita sudah hadir bersama Bapak Yogi. Oke, kalau di episode kemarin kita bertanya-tanya nih Pak ya, apa sih yang membuat solar water heater itu mahal? Nah, untuk kali ini kita akan bertanya kepada Bapak Yogi tentang tips-tips pemilihan water heater. Oke, Pak Yogi, kalau kemarin nih Pak, yang udah Bapak Yogi sebutkan bahwasannya water heater itu ada yang menggunakan gas, listrik, dan juga ada yang menggunakan tenaga matahari. Betul. Atau kita sebut SWH Pak ya? SWH. Okay. Nah, dari SWH ini sendiri, ada berapa jenis sih Pak? Untuk SWH sendiri ya, itu sebenarnya kita ada 2 jenis ya. Nah, itu di generasi pertama kita ada yang namanya masih menggunakan sistem flat. Dan untuk di generasi kedua kita ada yang namanya sudah menggunakan tabung vakum. Yang inti solar sudah pakai itu sudah mengusung tabung vakum, seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Pak Yogi sebutin ada 2 jenis nih, menggunakan flat sama tabung vakum ya Pak? Betul. Oke. Perbedaan antara keduanya ini apa Pak? Perbedaannya, oke baik. Jadi untuk yang tipe pertama itu yang flat tadi ya, dia untuk sistem kerjanya itu untuk panel kolektornya itu dia datar. Nah, biasanya untuk sistem kerjanya dia membutuhkan matahari itu di siang hari tegak lurus. Karena dia maksimal menyerap panas itu jika matahari diterima secara tegak lurus. Nah, jika di pagi hari otomatis panas yang diterima itu akan dipantulkan. Seperti itu. Jadi biasanya untuk yang tipe flat itu akan maksimal menerima panas itu di jam-jam tertentu. Di antara di jam 1 sampai jam 3. Nah, untuk yang generasi kedua, untuk yang tabung vakum, kebetulan saya bawa alatnya. Oh, nah, ini dia. Ini untuk tabung vakum. Nah, dari permukaannya kita lihat ya, dia berbentuk melingkar. Nah, dengan permukaan yang melingkar ini, tentu panas yang diterima itu akan lebih maksimal. Di pagi hari, di siang hari, dan di sore hari. Kenapa? Dikarenakan permukaan yang melingkar, panas yang diterima itu akan selalu tegak lurus. Jadi panas yang diterima itu akan selalu maksimal dan efektif, seperti itu. Lalu, satu poin yang membedakannya lagi, untuk yang tipe flat, itu dia masih menggunakan yang namanya sistem direct. Sedangkan untuk yang tipe inti solar pakai itu sudah menggunakan sistem indirect. Jadi, apa sih yang membedakan antara sistem direct dan sistem indirect? Nah, yaitu adalah untuk sistem direct, air yang ada di dalam tangki utama itu langsung kita pakai. Sehingga jika kita sudah menggunakan air yang ada di dalam tangki utama, otomatis itu ada percampuran air baru yang masuk ke dalam tangki utama. Sehingga air yang ada di dalam tangki utama itu tidak stabil. Bayangkan jika terjadi mendung bahkan hujan, maka itu pemanasan terjadi tidak maksimal. Nah, berbeda dengan yang sistem inti solar sudah pakai, yaitu sistem indirect. Untuk sistem indirect sendiri, jadi itu di dalam tangki utama ada yang namanya spiral tembaga, dan air yang ada di dalam tangki itu tidak langsung kita pakai. Jadi kita menggunakan air yang ada di dalam spiral tembaga. Jadi air yang masuk ke dalam spiral tembaga itu akan direbus dan akan keluar menjadi air panas, seperti itu. Jadi itu yang membedakan antara sistem flat dan sistem tabung vakum. Oke Pak, Bapak sudah menjelaskan tentang 2 jenis dari SWH ini. Iya. Nah, biasanya nih Pak nih, kalau di rumah nih Pak, kita itu kan kadang ada 2 sampai 3 kamar mandi. Betul. Kemudian untuk penghuni rumah pun beda-beda Pak ya, ada yang sampai 5-6 orang. Betul. Nah, bagaimana sih Pak cara menyesuaikan nih penghuni rumah dengan kapasitas water heater itu gitu. Pak? Nah, kebetulan untuk inti solar sendiri ya, kita memiliki beberapa kapasitas nih. Nah, biasanya itu cara menentukan kapasitasnya itu kita menentukan jumlah dari jumlah orang yang ada dalam satu rumah. Nah, untuk cara menghitungnya biasanya kita menggunakan daya konsumsi satu orang. Misalnya satu orang itu mandi kisaran 60 liter. Perbandingan airnya 3:1. Biasanya di 45 liter air dingin dan di 15 liter air panas. Dan biasanya untuk penggunaannya satu orang itu mandi 2 kali. Berarti 15 liter air panas dikali 2. Berarti ada 30 liter. Nah, jika jumlah orangnya ada 4, berarti tinggal kita kalikan saja. 30 dikali 4 berarti 120. Nah, dikarenakan inti solar banyak memiliki variasi kapasitas, nah berarti dari 120 liter kita akan menawarkan di 150 liter. Seperti itu.
Jadi menyesuaikan Pak ya? sore itu. Menyesuaikan, tergantung dari jumlah orang. Oke. Ya. Dari inti solar sendiri Pak, ini menyediakan berapa kapasitas aja sih Pak dari SWH-nya Pak? Oke, jadi untuk inti solar sendiri kita memiliki berbagai kapasitas nih. Yang pertama kita yang di paling kecil kita ada yang namanya di 80 liter, itu sampai di 300 liter. Nah untuk urutannya kita ada di 80 liter, 100 liter, 150 liter, 200 liter, dan 300 liter, seperti itu. Bahkan jika kita memiliki special request, kita ada yang sampai 1000 liter, tapi itu biasanya in case. Seperti itu. Iya. Jadi bisa menyesuaikan Pak ya dari water inti solar ini untuk SWH-nya Pak. Iya, jadi kalau misalkan teman-teman udah tahu tadi ada 80, 100, 150, 200 dan 300. Nah, kalau teman-teman mungkin perlu yang lebih besar lagi kapasitasnya, bisa request Pak ya? Bisa. Biasa itu untuk penggunaan kayak di rumah sakit, di mall seperti itu sih. Jarang sih kalau misalnya ada penggunaan request. Biasanya untuk yang dijual retail dan lain-lain itu di antara 80 sampai 300 liter. 300 itu. Kayak sekarang nih Pak nih, cuaca kan agak kurang menentu nih Pak. Kadang hujan, kadang panas, ya kan? Kadang mendung seharian tapi nggak hujan. Nah, ini pengaruh nggak sih Pak dengan sistem dari si water heater ini Pak? Oh iya, jadi untuk inti solar sendiri itu dia amat sangat efektif ya, dipakai di berbagai cuaca ya, baik mau yang panas, berawan, bahkan hujan. Dikarenakan walaupun cuaca berawan, itu tabung vakum ini itu dia tidak hanya menyerap yang namanya panas matahari, tetapi sinar ultraviolet pun diserap seperti itu. Namun jika terjadi hujan 3-4 hari, otomatis kita tetap akan kekurangan panas. Maka dari itu unit kita pun ada yang namanya backup heater atau backup listrik. Biasa itu kita gunakan dan kita nyalakan secara manual di saat kebutuhan tertentu saja, seperti itu. Jika tidak dibutuhkan kembali, kita bisa matikan lagi. Nah, kita kan nggak tahu nih Pak, berapa lama sih sinar matahari itu kena si tabung vakum atau flat tadi. Otomatis dia kan selalu menyerap cahaya mataharinya Pak ya, panasnya. Nah, itu suhu berapa aja sih Pak yang dihasilkan oleh SWH ini Pak? Oke, untuk unit inti solar sendiri ya, itu biasanya panas yang dihasilkan antara 50 derajat sampai di 85 derajat. Namun saat suhu maksimal itu kita biasanya mencapai suhu rata-rata di 85 derajat Celcius, seperti itu. Nah, namun yang perlu diperhatikan biasanya untuk normalnya orang mandi itu panas yang diterima itu hanya di 32 sampai di 43 derajat Celcius. Di atas panas tersebut biasanya kulit akan menjadi sakit, panas, ya agak memerah ya, seperti itu. Jadi panas yang dihasilkan unit inti solar itu sudah sangat memenuhi syarat dari panas untuk orang mandi. Seperti itu. Jadi sudah pasti pas gitu Pak ya? Betul. Untuk panas yang dihasilkan inti solar ini. Nah ini mungkin pertanyaan yang paling ditunggu nih Pak nih. Wah, biasanya kalau kita beli unit nih Pak, atau kita beli barang lah biasanya. Nah itu kan kadang baru berapa hari rusak nih Pak. Nah dari inti solar sendiri ada nggak sih Pak garansi untuk SWH-nya ini Pak? Ada nggak ya garansinya ya? Nah, inti solar jelas kita punya garansi loh. Nah, yang pertama nih untuk garansi tabung vakumnya, ini yang paling kita unggulkan. Ini kita ada garansi di seumur hidup. Seumur hidup Pak? Betul. Nah ini jadi kalau misalnya rusak atau bencana alam itu langsung telepon call center, akan langsung kita proses untuk dilakukan pergantian secara gratis. Seperti itu. Nah yang kedua kita ada yang namanya di tangki utama. Untuk tangki utama kita sendiri itu kita ada garansi di 5 tahun. Dan untuk di backup heaternya kita ada di garansi 1 tahun. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk pilih inti solar. Nah itu dia teman-teman. Kalau episode kemarin Bapak Yogi menjelaskan kenapa sih kok bisa water heater itu mahal. Nah kalau untuk kali ini Bapak Yogi menjelaskan ada berapa aja jenis-jenis dari SWH tersebut. Kemudian berapa sih suhu yang bisa dihasilkan. Betul. Kemudian bisa nggak sih solar water heater ini masih bisa digunakan ketika cuaca kurang menentu. Betul. Seperti saat ini Pak ya. Nah sampai dengan garansi yang dimiliki oleh inti solar. Nah bahkan ada garansi yang seumur hidup teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau ada kerusakan di unit
Inti Solar, teman-teman tinggal calling ke call center Pak ya. Iya. Calling ke call center, pasti langsung diprioritaskan untuk bagaimana cara mengatasinya. Betul. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman semua, mungkin kita sudah di akhir acara nih Pak nih. Wah. Untuk Pak Yogi, terima kasih banyak sudah membantu kita lagi nih Pak nih. Untuk teman-teman yang ada di rumah, terima kasih juga sudah selalu mengikuti kita di sosial media kita, mulai dari Instagram, YouTube, dan yang lain-lainnya. Oke, kalau begitu kita pamit undur diri Pak ya. Let's meet on next episode. Dadah. Oh, udah ya. Gue nggak baca dari tadi soalnya. Oh, udah. Oke.